Pernahkah kalian bertanya-tanya, seberapa jauh kalian bisa bertindak jahat? Mayoritas dari kita akan menjawab, saya orang baik. Saya tidak mungkin menyakiti orang lain tanpa alasan. Tapi psikologi punya jawaban yang jauh lebih gelap. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran pahit. Bahwa perbedaan antara pahlawan dan penjahat seringkali bukan soal kepribadian, melainkan soal situasi. Kita akan masuk ke dalam salah satu eksperimen paling kontroversial dalam sejarah manusia, Stanford Prison Experiment 1971. Awal mula eksperimen, psikolog Philip Zimbardo ingin tahu apa yang terjadi jika orang-orang normal dan sehat ditempatkan di lingkungan penjara yang ekstrem. 24 mahasiswa pria yang telah lulus tes kepribadian, paling stabil secara mental. Mereka dibagi menjadi dua kelompok melalui lempar koin, menjadi penjaga dan juga tahanan. Ruang bawah tanah Universitas Stanford diubah menjadi penjara buatan. Awalnya, para peserta tertawa, mereka merasa ini hanya permainan peran, namun, Zimbardo memberikan satu instruksi kepada para penjaga. Kalian tidak boleh memukul, tapi kalian boleh menciptakan rasa takut, frustrasi, dan hilangnya identitas pada tahanan. Hanya dalam hitungan jam, suasana berubah mencekam. Penjaga mulai menggunakan cara-cara kreatif untuk menyiksa mental tahanan. Mencopot pakaian mereka dan memaksa mereka memakai kain seperti daster tanpa celana dalam agar mereka merasa malu. Memberikan nomor sebagai pengganti nama, mereka bukan lagi manusia, mereka hanya angka. Menghukum dengan push-up, membersihkan toilet dengan tangan kosong, hingga isolasi mandiri di sel sempit yang gelap. Yang paling mengerikan, para penjaga mulai menikmati kekuasaan mereka. Mereka bekerja lembur tanpa dibayar, hanya untuk terus menunjukkan dominasi. Ini adalah bagian yang paling gila, bukan hanya peserta yang kehilangan akal, tapi juga Philip Zimbardo sendiri. Dia mengangkat dirinya sebagai kepala penjara. Ketika seorang tahanan mengalami gangguan emosional hebat, menangis histeris dan berteriak tak terkendali, Zimbardo tidak menghentikan eksperimen tersebut. Dia justru curiga itu adalah taktik tahanan untuk melarikan diri. Zimbardo sudah bukan lagi seorang ilmuwan yang objektif, dia telah menjadi bagian dari permainan kekuasaannya sendiri. Eksperimen yang direncanakan berlangsung 14 hari, terpaksa dihentikan pada hari ke-6. Mengapa? Karena kekasih Zimbardo, Christine Maslach, datang dan melihat kekacauan itu. Dia berkata, "Apa yang kamu lakukan pada anak-anak itu mengerikan. Hanya satu orang yang masih memiliki nurani untuk melihat bahwa ini sudah di luar batas." Kesimpulannya sangat pahit. Yang paling berbahaya di dunia ini bukanlah orang jahat yang sejak lahir memang kejam, tapi manusia biasa yang diberi kuasa. Ketika seseorang diberikan seragam, peluit, dan izin untuk menindas, nurani seringkali menguap begitu saja. Eksperimen ini membuktikan bahwa iblis tidak butuh tanduk untuk menakuti kita. Cukup beri dia otoritas dan sistem yang mendukungnya. Jadi, sebelum kita menghakimi orang lain, tanyakan pada diri sendiri, jika aku yang memakai seragam itu, apakah aku akan tetap menjadi orang baik? Karena pada akhirnya, yang paling mengerikan bukanlah kekejaman itu sendiri, melainkan betapa cepatnya kita melupakan siapa diri kita hanya demi sebuah peran.